Barcelona jual permanen Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Klub La Liga yakni Barcelona resmi berpisah secara permanen dengan Antoine Griezmann. Mereka menjual sang striker secara penuh ke Atletico Madrid beberapa saat yang lalu. Sejak tahun 2021 kemarin, Griezmann dipulangkan Barcelona ke Atletico Madrid. Ia dipinjamkan selama 2 musim ke klub ibu kota Spanyol tersebut. Namun belakangan ini situasi antara Barcelona dan Atletico Madrid memanas. Atletico Madrid berbuat curang dengan memainkan Griezmann dengan jam bermain yang terbatas agar mereka tidak membayar kewajiban sebesar 40 juta euro ke Barcelona. Barcelona pun nampaknya ogah berpolemik terlalu panjang untuk transfer Griezmann. Mereka memilih mengalah dan menjual Griezmann secara permanen ke Atletico Madrid. Melalui pernyataan resmi mereka, Atletico Madrid mengumumkan bahwa mereka berhasil mempermanenkan Griezmann dari Barcelona. Awalnya mereka harus membayar 40 juta euro ke Barcelona. Namun setelah proses negosiasi, Los Rojiblancos hanya perlu membayar 20 juta euro plus add-on sebesar 40 juta euro. Griezmann pun juga dikontrak dengan durasi 4 tahun di mana ia akan membela Atletico hingga tahun 2026 mendatang. Meski mendapatkan jam bermain yang cukup terbatas, sejauh ini Griezmann mampu tampil apik bagi Los Rojiblancos. Ia tercatat mampu mengemas total 3 gol dan 2 assist bagi Atletico sejauh ini. Cetak gol lagi, Erik ten Hag puji perkembangan Antony. Manajer Manchester United bernama Erik ten Hag mengomentari performa dari Antony. Ia menilai winger asal Brazil itu sudah semakin matang bersama Manchester United. Antony sendiri adalah salah satu amunisi baru Manchester United. Ia pun direkrut dari Ajax Amsterdam di musim panas kemarin. Sejauh ini performa Antony tergolong cukup oke. Pada akhir pekan kemarin ia berhasil mencetak gol ke gawang Everton sehingga Manchester United menang 2-1 di Goodison Park. Erik ten Hag sendiri mengaku senang melihat gol yang dicetak oleh sang striker. Ten Hag pun menyebutkan bahwa ada hal yang lain yang membuatnya senang dengan gol tersebut. Ia menilai pergerakan Antony saat ini jauh lebih efektif daripada sebelumnya. Lebih lanjut, Ten Hag pun juga senang karena penampilan Antony dari hari ke hari makin komplit. Ia senang melihat bagaimana sang winger kini lebih rajin turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Gol yang dicetak oleh Antony ke gawang Everton itu merupakan sebuah catatan yang spesial, karena sang winger telah mencetak 3 gol beruntun di 3 laga sejak debutnya di EPL. Arsenal sedikit lagi perpanjang kontrak Gabriel Martinelli. Martinelli bergabung dengan Arsenal di tahun 2019 silam. Perlahan tapi pasti ia mulai berkembang menjadi salah satu penyerang mematikan di lini serang meriam London. Kecemerlangan Martinelli ini menjadi pisau bermata dua bagi Arsenal. Pasalnya beberapa klub top Eropa dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger di tahun 2023 nanti. Football Insider melaporkan bahwa para Gunners bisa sedikit bernafas lega karena Arsenal sedikit lagi akan memperpanjang kontrak dari Martinelli. Menurut laporan tersebut, Arsenal tidak mau ambil resiko dengan masa depan Martinelli. Dengan kondisi kontraknya saat ini, Martinelli pun memang rawan dibajak oleh klub lain, sehingga mereka pun harus memperpanjang kontrak sang pemain. Proses negosiasi antara kedua pihak dikabarkan sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Sejauh ini proses negosiasi ini berjalan lancar. Menurut laporan tersebut, Arsenal menawarkan perpanjang kontrak berdurasi 4 tahun bagi Martinelli. Nantinya ada opsi memperpanjang kontraknya selama 1 tahun. Sebagai kompensasi, Martinelli akan mendapatkan kenaikan gaji di Arsenal. Angka kenaikan gaji itu dikabarkan cukup signifikan jika dibandingkan gaji sang pemain saat ini. Pihak Martinelli pun dilaporkan secara garis besar tidak keberatan dengan draft kontrak tersebut. Namun ada beberapa detail yang perlu diselesaikan sebelum mereka menaikkan kontrak baru. Manchester United baru rekrut Cody Gakpo di musim panas 2023. Klub Premier League yakni Manchester United dilaporkan sedikit mengubah rencana mereka untuk transfer Cody Gakpo. Setan Merah pun dilaporkan baru akan mencoba merekrut penyerang PSV Eindhoven itu di musim panas tahun depan. Nama Gakpo sendiri sudah dikaitkan dengan Manchester United sejak musim panas kemarin. Namun karena 1 dan 2 hal transfer itu batal terjadi di musim panas kemarin,
Beredar kabar bahwa Manchester United akan mengejar kembali Gakpo. Pemain timnas Belanda itu dikabarkan akan diangkut oleh Manchester United di musim dingin yang akan datang. Namun laporan terbaru dari The Athletic mengklaim bahwa Manchester United mengubah rencana mereka. Setan Merah pun baru akan mengejar tanda tangan sang pemain di musim panas nanti. Laporan itu pun mengklaim bahwa Erik ten Hag sebenarnya ingin merekrut Gakpo di musim dingin nanti. Namun rencana itu terpental di meja manajemen Manchester United. Manajemen Manchester United dilaporkan ogah untuk mengeluarkan dana di musim dingin nanti, kecuali jika ada pemain yang akan cabut di Januari 2023 nanti. Manajemen Manchester United pun baru mau keluar uang lagi untuk belanja pemain di musim panas nanti. Jadi mau tidak mau Ten Hag harus menyelesaikan rencana tersebut. Liverpool dikalahkan Arsenal, Jurgen Klopp tuding Mikel Arteta. Jurgen Klopp menuduh Mikel Arteta mempengaruhi keputusan wasit bernama Michael Oliver dalam kekalahan Liverpool dari Arsenal. Teraktual, Liverpool pun menelan kekalahan kedua musim ini di Liga Premier Inggris setelah ditundukkan Arsenal 3-2 pada pekan ke-10 di Stadion Emirates pada minggu kemarin. Jurgen Klopp pun menyesali keputusan Oliver yang memberikan penalti kepada Arsenal hanya karena sentuhan Thiago Alcantara kepada Gabriel Jesus di kotak penalti. Bukayo Saka pun sukses mengonversi penalti pada menit ke-78 tersebut sekaligus menyegel kemenangan The Gunners. Dengan hasil ini pun Liverpool gagal menang dalam 3 laga terakhir di Liga Premier dan kini The Reds tercecer di urutan ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin. Sedangkan Arsenal kembali ke puncak klasemen dengan raihan 24 poin. Baru 24 tahun, Enek Wepu terpaksa pensiun dini. Keputusan berat sekaligus penting diambil oleh Enek Wepu. Gelandang milik Brighton itu mengumumkan gantung sepatu pada Senin sore dari dunia sepak bola di usianya yang masih tergolong muda yakni 24 tahun. Keputusan itu diambil lantaran Wepu memiliki masalah dengan kondisi fisiknya. Dalam laman resmi klub, pemain asal Zambia itu didiagnosis penyakit jantung herediter. Kondisi tersebut berpotensi memburuk dari waktu ke waktu dan akan menempatkan Wepu pada risiko yang sangat tinggi untuk menderita penyakit jantung tersebut. Wepu sendiri menerima dengan lapang dada atas saran medis yang ia terima untuk berhenti bermain sepak bola. Di sisi lain, klub juga merasa kehilangan terhadap Wepu yang baru saja tiba pada musim panas 2021. Kecintaan Wepu pada sepak bola tidak bisa hilang dengan sendirinya. Bahkan setelah mengumumkan gantung sepatu, Wepu pun rencananya akan tetap terlibat di sepak bola. Hanya saja kapasitasnya bukan sebagai pemain lagi. Resmi, Timnas U17 Indonesia tidak lolos ke Piala Asia U17 2023. Timnas U17 Indonesia dipastikan tidak lolos ke Piala Asia U17 2023. Pada pertandingan terakhir di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 kemarin di Stadion Pakansari, Timnas U17 Indonesia kalah telak 1-5 dari Malaysia. Hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Tim besutan Bima Sakti malah harus finish sebagai runner-up grup. Malaysia pun menjadi juara grup B dengan raihan 10 poin, sedangkan Indonesia hanya punya 9 poin. Peluang Timnas U17 Indonesia untuk lolos sempat masih sedikit terbuka karena belum semua laga kualifikasi Piala Asia U17 2023 tuntas digelar. Indonesia pun berharap lolos sebagai salah satu dari 6 runner-up grup terbaik. Pada Senin kemarin, harapan Indonesia hanya tersisa dari kemungkinan India atau Arab Saudi mengalami kekalahan yang telak. Harapan itu pun tidak terkabul setelah India hanya kalah 1-2 dari Arab Saudi. Dalam klasemen runner-up ada 8 tim yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Secara menyakitkan, Indonesia hanya berada di posisi ke-7 dalam klasemen runner-up, sementara cuma 6 peringkat 2 terbaik grup yang lolos. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.